Hai, halo, jumpa lagi di channel BekalRomance.com dengan Sulis di sini. Hari ini aku memposting video unboxing. Beberapa bulan yang lalu aku udah pernah bikin video serupa, yaitu unboxing peti buku, salah satu subscription box di Indonesia. Dan kali ini aku akan memposting video unboxing tentang Vixio Box, subscription box kedua yang aku tahu di Indonesia. Sebelum aku buka isinya apa aja, aku akan bercerita tentang Vixio Box terlebih dahulu. Aku tahu Vixio Box ini dari forum blogger buku Indonesia. Waktu itu salah satu pengurusnya memberikan survei dari Vixio Box atau titipan, kita disuruh memberikan pendapat seperti buku apa yang diinginkan, kisaran harga dan sebagainya. Baru bulan Juli kemarin, awal Juli, aku lihat webnya dan bakalan ada pre-order, dan pre-ordernya dibuka kurang lebih ya awal Juli. Aku subscribe blognya karena ini subscription blog. Jadi cara kita tahu bakalan ada yang terbaru adalah kita subscribe blognya, atau kalau nggak mau subscribe ya kita harus selalu berkunjung di blognya apakah ada yang baru. Dan di order pertama temanya adalah klasik, karena aku cukup penasaran atau aku emang sangat tertarik dengan subscription box ini, jadi aku ikut pre-order. Oh ya, ini sistemnya pre-order, jadi kita pesan, pihak Vixio Box akan membeli sesuai berapa jumlah pesanan. Jadi ya emang agak lama, bisa sebulanan. Dulu sih janjinya kita pesen awal bulan dan pertengahan bulan akan dikirim, tapi untuk yang pertama ini molor sampai bulan Agustus. Aku dapat box ini kalau nggak kemarin hari ini, soalnya aku alamatkan di tempat kerja dan baru aku ambil hari ini. Setelah itu ya udah, emang agak nunggu lama. Jadi agak ya, kalau emang beli seperti ini emang harus sabar ya, soalnya sistemnya pre-order dan biasanya memang ada batas waktunya dan pesan sesuai jumlah berapa yang pesan. Jadi agak lama, soalnya kan setelah terkumpul pihak Vixio-nya kan baru pesen. Vixio Box sendiri adalah layanan berlangganan sebuah box yang berisi buku dan 3 atau sampai 4 buah pernak-pernik yang berhubungan dengan buku, seperti pembatas buku, pin, pouch, postcard, atau fandom goodies. Di peti buku ini harganya nggak akan sampai lebih dari 200.000. Untuk yang edisi Juli aku beli seharga 189.000 plus diskon 5% untuk order pertama kali. Vixio Box ini agak berbeda ya dari peti buku. Kalau di peti buku kan kita bakalan tahu isinya apa. Kalau di Vixio Box kita hanya dikasih clue sedikit dan kita nggak akan tahu bukunya apa, pernak-perniknya apa. Kita sama sekali nggak akan tahu. Ada tema-tema tertentu. Kalau di Vixio Box edisi pertama temanya klasik. Untuk selanjutnya sih aku baca di webnya sih belum membuka untuk order baru, soalnya pengalaman dari order pertama ini karena sangat-sangat molor. Mereka membutuhkan feedback dari kita atau dari pembaca lainnya, memberikan masukan lagi bagaimana baiknya. Terus apalagi ya, nanti kalau ada yang terlewat kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Aku langsung aja buka isi dari Vixio Box ini. Oke, dari packagingnya aku suka banget ya. Ini cukup niat, cukup istilahnya sih udah punya ciri khas untuk kemasannya. Ini kayak tulisannya, terus tulisan ini kardus. Jadi nggak seperti ini. Jadi nggak cuman biasa aja. Jadi bisa disimpan. Cuman sayangnya ini nggak dilapis, luarnya ini nggak dilapisin lagi. Jadi aku sih berharapnya selain ada box ini, bagian luar
bisa dilindungi dengan plastik, terus kemudian dibungkus lagi dengan kertas kado, koran atau dan sebagainya untuk melindungi. Takutnya kan nanti bisa basah kalau cuman kardus seperti ini, dan rentan sekali dibuka. Ini aja tadi punya aku udah agak nggak karuan bentuknya. Jadi kan aku sih harapnya untuk selanjutnya bakalan dikemas lagi. Sebenarnya boxnya udah bagus banget, cuman ya itu, semoga untuk kedepannya lebih bagus lagi. Dan isinya tuh kan keren kan, isinya ini ada permintaan maaf. Jadi secari kertas ini berisi permintaan maaf karena sangat-sangat telat. Terus ada ini nggak postcard ya, ini kayak clue atau informasi tentang peti buku edisi Juli yang bertema klasik. Ini ada bukunya The World and the Dawn karangan Rene Ahdieh. Terus ada pouch penguin book eksklusif didesain oleh pixiobook.com, 3 pin alis dari Putih Puar atau Bayi Putih. Terus ada 2 bookmark dari Pramudia Anantatur, quotes eksklusif yang dibikin oleh Pixiobook sendiri, dan Jane Austen silhouette printed art ini, maksudnya ini. Terus Spread the Joy, keren dengan membaca, dan Pixiobook seperti ini. Informasi sekilas tentang Pixiobook hampir mirip ya kayak subscription luar seperti Our Cry dan GA Chronicles. Biasanya kan ada info, ada secari kertas atau postcard di belakangnya berisi informasi di tentang tema bulan ini. Terus selanjutnya nih, dibungkus kertas plastik ya. Enggak kelihatan ya. Oke. Dan bukunya sebenarnya aku udah tahu sih ya bukunya apa, soalnya kemarin ada teman yang udah datang terlebih dahulu, dan sebenarnya aku agak kecewa dengan bukunya. Soalnya aku udah punya. Jadi aku punya double deh, The World and the Dawn. Sebenarnya aku karena temanya klasik, aku kira kan ya bukunya sebangsa Jane Austen dan teman-temannya. Ternyata ini lebih ke fantasi. Aku sih sempat tanya ke pihak Pixiobook lewat line. Ya agak sedikit protes sih, soalnya selain molor banget, bukunya ini udah tergolong nggak baru lagi. Ini udah 2 bulanan lebih. Terus ya aku bisa paham sedikit sih ya, mungkin karena karena pesanan yang nggak jadi-jadi, atau istilahnya pernak-pernik lainnya yang nggak jadi-jadi yang bikin molor. Cuman sih ya untuk kedepannya sih aku ya berharap bakalan ada pilihan lain, jadi nggak hanya satu buku. Soalnya ya menghindari kayak aku gini, udah punya bukunya terus ternyata udah dibelain beli, ternyata dapat buku yang sama, kan ya rugi. Atau jujur aja sih aku cukup kecewa ya sama bukunya. Kalau untuk lainnya sih ya lumayan, cuman kalau untuk bukunya ya semoga aja kedepannya sebenarnya bagus sih. Maksudnya kita hanya dikasihkan clue, kalau bisa yang lebih jelas dan nggak terlalu keluar dari clue-nya tersebut. Waktu itu aku sempat protes kan klasik, kenapa bukunya malah fantasi. Dari pihak Pixiobook-nya sih bilang kalau ini emang klasik fantasi, tapi emang agak rancu ya kalau kita ngomongin genre. Kalau aku sih lebih berpendapat buku ini retelling fantasi. Klasiknya sih emang Dongeng 1001 Malam, tapi karena ini terbitan baru, penulis baru, jadi aku mengkategorikan buku ini bukan klasik, seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti ya bisa di swap, bisa dijual lagi atau dijadiin giveaway. Terus selanjutnya ada pin Bayi Putih. Aku sempat atau bisa dibilang sering lihat ya Bayi Putih ini di Instagram. Seperti ini pinnya, bagus sih. Cuman salah satu kebiasaan subscription box di Indonesia itu merchandise-nya pasti membatas buku. Kalau ini sih bisa dimaklumin ya, soalnya kan subscription box tentang buku, yaitu pin dan
postcard. Dua ini sih yang paling aku istilahnya aku apalin, pasti pin dan postcard. Sebenarnya sih nggak masalah juga, cuman bagi orang yang udah agak dewasa kayak aku, penggunaan pin itu sudah jarang sekali. Aku udah nggak pernah pakai pin. Jadi sih kalau bisa lebih bervariasi lagi. Jadi nggak cuman itu aja. Kalau bisa, kalau misalnya bulan ini udah pin, ya bulan depannya jangan pin gitu. Jadi biar bervariasi dan nggak bosen gitu loh. Kalau postcard sih masih mending. Kalau postcard ya kalau mau aku juga nggak ngoleksiin postcard juga. Jadi ya kalau bisa sih nggak hanya itu aja sih, itu aja pengenku. Ini ada 3, terus pembatas buku yang dibuat Fixio Box, Pramudia Anantatur, ada quote-nya juga seperti ini. Terus ada pouch, Penguin Book, Cool People Read Books, a really cool person. Pouchnya keren ya, cuman sedikit masukan sih kalau bisa lebih orisinal. Kalau ini kan kayak mirip kayak cover bukunya terbitan Penguin Book ya, takutnya kena copyright. Jadi kalau bisa bener-bener buatan sendiri, istilahnya nggak mengcopy atau menyadur kayak orang lain tanpa izin, seperti itu. Potnya bagus, bahannya bagus. Aduh, agak susah ini, agak susah. Lumayan sih, aku suka. Udah itu aja isinya. 1, 2, 3 sama buku ini. Udah itu aja. Gimana menurut kalian? Apakah dengan isi segini harga 189.000 apakah kemahalan atau murah atau ya sedang-sedang saja? Kalian bisa berkomentar di bawah nanti ya. Ya, itu review aku dari Fixio Box. Ya itu tadi ya, masukan dan saran dan kesan aku tentang Fixio Box yang pertama ini. Aku harapnya sih untuk kedepannya lebih baik lagi, karena ini keluaran pertama ya bisa dimaklumin. Cuman kalau misalnya untuk kedepannya sama seperti kayak gini lagi, aku akan mempertimbangkan berkali-kali untuk memesan lagi. Soalnya gimana ya, kalau bagi aku cukup mahal kalau dengan isi segini. Ya emang sih kalau dari bukunya sendiri sih udah hampir 100.000 dan belum lainnya. Ya kisarannya bukunya 100.000, pernak-perniknya 85.000. Ya mungkin bisa ya cari referensi lebih banyak lagi lah, kan udah banyak banget kan suppression box di luar, gak hanya Owlcrate, Dia Chronicles dan sebagainya, itu udah banyak banget. Jadi kita bisa meniru konsepnya, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi di negara kita. Misalnya kalau kalau di luar kan emang mahal banget, kalau di sini ya cari produk handmade atau yang bisa terjangkau seperti itu. Aku sih harapnya seperti itu, dan yang paling pokok adalah bukunya. Kalau bisa informasi tentang bukunya agak detail, soalnya kalaupun aku beli seperti ini, yang aku lihat pertama kali adalah tetap bukunya. Soalnya aku kalau pernak-pernik kan nanti bisa dibeli terpisah, atau istilahnya ya sebagai pelengkap. Kalau aku tetap kalau beli suppression box, tetap yang aku lihat adalah bukunya. Kalau bukunya aku belum punya, aku tertarik dan harganya pas di kantong, pasti aku bakalan beli seperti itu. Dan kalau kalian punya pendapat, unek-unek dan sebagainya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah.
Dan untuk informasi tentang VixioBox dan sebagainya akan aku sertakan juga di deskripsi. Segitu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.